Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'du. Fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini, para pemirsa Batu Mengaji yang dirahmati Allah taala, kita bisa bertemu dalam kajian lanjutan bersama via YouTube di pembahasan kitab Thalathatul Usul wa Adillatuha di Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, dan juga kita bawakan penjelasan dari Syarhu Thalathatul Usul di Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Masih di ucapan muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala ketika beliau mengatakan, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati, yaitu bil adillati. Telah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, alhamdulillah, yaitu ketahuilah, i'lam rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, kata penulis, semoga Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan memberikan hidayah taufik kepadamu untuk melakukan amal soleh di masa yang akan datang. Ketahuilah bahwasanya wajib bagi kita untuk mempelajari 4 masalah. Yang pertama adalah al-ilmu. Ilmu tentang apa? Wahuwa ma'rifatullah, yaitu ilmu tentang mengenal Allah dengan mempelajari ayat-ayat kauniyahnya dan ayat-ayat syar'iyahnya. Demikian juga ma'rifatun nabihi, ilmu tentang mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membenarkan apa saja yang beliau kabarkan, mengamalkan apa saja yang beliau perintahkan, menjauhi apa saja yang beliau larang, menjadikan beliau sebagai hakim dalam kehidupan kita, baik di dunia, yaitu hubungan dengan dunia dan akhirat, dan juga ridho terhadap segala macam keputusan yang beliau putuskan dalam syariat ini. Dan juga pada kesempatan kali ini insyaallah biiznillah, yaitu ilmu yang harus kita ketahui selain ma'rifatullah wa ma'rifatu nabihi dan ma'rifatu dinil islami bil adillati, yaitu mengenal agama Islam. Apa yang dimaksud dengan mengenal agama Islam? Di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, qauluhu ma'rifatu dinil Islam. Perkataan muallif mengenal agama Islam, beliau mengatakan al-Islam bima'nal 'am huwa ta'abbudu lillahi bima syara'a mundu an arsalallahu rusula ila an taquma as-sa'atu kama dzakara azza wa jalla dzalika fi ayatin katsiratin tadullu ala anna asy-syara'i'a as-sabiqata kulluha islamun lillahi azza wa jalla. Yang dimaksud Islam di sini adalah Islam bermakna umum, yaitu at-ta'abbud lillah. Islam itu secara umum adalah ta'abbud lillah, beribadah kepada Allah, bima syara'a, terhadap apa saja yang beliau perintahkan, terhadap apa saja yang Allah perintahkan melalui rasul-rasulnya. Semenjak kapan? Semenjak Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, maka setiap rasul yang diutus itu membawa agama Islam. Sampai kapan? Sampai taqumas saah, sampai tegaknya yaumul qiyamah. Dan ini ditunjukkan dengan beberapa ayat, banyak sekali ayat yang menunjukkan bahwasanya syariat-syariat sebelumnya itu juga dinamakan Islam.
dengan syarat, yaitu tunduk bima syara'a, tunduk dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Adam itu agamanya Islam. Nabi setelahnya agamanya Islam. Nabi Ibrahim agamanya Islam. Nabi Musa agamanya Islam. Nabi Isa agamanya Islam. Karena Islam bermakna umum, yaitu yang tunduk ta'abbud lillahi ta'ala, beribadah kepada Allah. Karena nabi-nabi semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 128, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengkisahkan dengan Nabi Ibrahim dengan ucapannya, hikayahnya, yaitu Allah Ta'ala berfirman, Rabbana waja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ini Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan perkataan Nabi Ibrahim ketika berdoa, Rabbana waja'alna muslimaini, wahai Rabb kami, jadikanlah kami muslimaini, dua orang yang muslim, yang berserah diri kepadamu, wa min dzurriyyatina, dan juga keturunan-keturunan kami, sebagai ummatan muslimatan lak, sebagai umat yang tunduk, umat muslim yang tunduk kepadamu, yang beribadah kepadamu. Maka nanti akan dijelaskan, setiap nabi yang diutus itu membawa agama Islam semuanya, yaitu Islam secara umum. Ya, adapun untuk saat ini kita adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, wal Islamu bima'nal khas ba'da bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtassu bima ba'atha bihi atau bima bu'itha bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, li'anna ma bu'itha bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu nasakha jami'al adyan as-sabiqah fasara man ittaba'ahu musliman wa man khalafahu laisa bimuslim. Yaitu yang kita ingin pelajari adalah Islam bimaknal khas, Islam dengan makna yang khusus. Kapan? Ba'da bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah diutus, maka itulah dinamakan Islam. Maka semua umat ini yang mengikuti agama-agama sebelumnya, jika belum beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belum dikatakan muslim. Agama apapun, yaitu mengikuti Nabi siapapun, setelah Rasulullah diutus, maka dia harus tunduk kepada Nabi Muhammad SAW, baru dinamakan Muslim. Kenapa? Yaitu Nabi Muhammad SAW diutus, dengan diutusnya Nabi SAW dengan membawa risalah kenabiannya, maka itu menghapus seluruh agama-agama sebelumnya, dan jadilah orang yang mengikuti beliau menjadi seorang Muslim. Dan yang menyelisih beliau bukan Muslim. Ya, maka di sini dijelaskan lagi, fa'atba'ur rusul muslimuna fi zamani rusulihim. Maka pengikut para rasul zaman dahulu, maka mereka dinamakan muslim, tapi di zaman mereka. Pengikut Nabi Musa adalah muslim di zaman Nabi Musa. Pengikut Nabi Isa adalah muslim di zaman Nabi Isa. Pengikut Nabi Ibrahim adalah muslim di zaman Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lainnya. Fal yahudu muslimuna fi zamani Musa. Seperti dicontohkan, orang-orang Yahudi adalah muslim tapi di zaman Nabi Musa. Wan nasara muslimuna fi zamani Isa. Dan orang-orang Nasara juga muslim di zaman Nabi Isa alaihi salam. Wa amma hina bu'itha nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fakafaru bihi falaysu bimuslimin. Tapi setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka kok ingkar, mengkufuri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka otomatis bukan dinamakan muslim. Ini senada dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu dari An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Nabi pernah bersabda,
demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, yaitu tangan Allah Subhanahu wa taala, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah. Tidaklah seorang pun yang mendengar aku diutus, baik itu min Yahudi ataupun dari orang Nasara, kemudian kok dia meninggal dan belum beriman terhadap apa yang aku bawa, maka dia akan menjadi penghuni neraka. Maka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara itu muslim di zaman mereka, tapi setelah Rasulullah diutus, mereka harus tunduk kepada Islam, tunduk kepada Nabi Muhammad SAW. Syarat mereka menjadi muslim, menjadi agama Islam, menjadi seorang muslim adalah beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Itu baru dinamakan Islam yang khos, Islam yang khusus. Maka yang kita pelajari adalah agama Islam yang khusus yang dibawa oleh Nabi SAW, Nabi kita Muhammad SAW, dengan syariat-syariat beliau. Wa hadzal dinul islami huwa ad-dinul maqbulu 'inda Allahin nafi' li sahibihi. Qala Allah 'azza wa jalla, "Innad dina 'inda Allahil Islam." Wa qala, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu fa huwa fil akhirati minal khasirin." Innad dina 'inda Allahil Islam di surat Ali Imran ayat 19. Adapun surat ataupun di ayat wa may yabtaghi ghairal islami dina itu di Ali Imran ayat 85. Dua ayat inilah yang harus kita hafal. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita sudah mantap dengan agama Islam, ingatlah innad dina 'indallahil Islam. Sungguhnya agama yang benar di sisi Allah. Kita lihat di sini ada penekanan inna. Berarti benar-benar agama yang di sisi Allah itulah Islam. Islamnya apa? Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Islam yang dibawa dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW baru disebut itu Islam. Itulah yang akan kita pelajari. Dan Islam ini yang diterima di sisi Allah, yang bermanfaat untuk pemeluknya adalah Islam yang sekarang ini. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kita harus yakin agama yang benar adalah Islam. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan ditegaskan lagi wa may yabtaghi ghairal islami dina, dan siapa saja yang mencari selain Islam dalam sebagai agamanya, falay yuqbala minhu. Di sini ada lan lagi, tidak akan diterima darinya, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain agama Islam tidak akan pernah diterima, dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Maka ini kita harus yakin sebagai seorang muslim, agama yang benar adalah Islam. Kita jangan sampai mencari agama-agama lain, karena selain itu tidak akan diterima. Karena firman Allah jelas, firman Allah Ta'ala jelas di surat Ali Imran ayat 19 dan Ali Imran ayat 85. Wa hadzal islamu huwal islamu alladhi imtanallahu bihi ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi. Dan Islam yang dimaksud di ayat-ayat ini adalah Islam yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada umatnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Surat Al-Maidah ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan bahwasanya Islam yang dibawa oleh Nabi SAW adalah sudah sempurna, paripurna, sudah lengkap semuanya. Kenapa? Allah Ta'ala berfirman, "Al-yawma," pada hari ini, "akmaltu lakum dinakum," telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. "Wa atmamtu 'alaikum ni'mati," dan aku sempurnakan untuk kalian juga nikmatku. "Wa raditu lakumul Islam madina," dan aku telah meridhai Islam sebagai agama bagi kalian. Maka tiga ayat tadi, inna dina 'indallahil Islam wa may yabtaghi ghairal islami dina dan al-yawma akmaltu lakum dinakum harus selalu terngiang-ngiang di benak kita, sehingga kita yakin mantap dengan agama ini, dan kita terus mempelajari agama Islam ini dengan sebaik-baiknya sebagaimana datang atau dibawa oleh Rasulullah SAW. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita tutup di pembahasan singkat pada kesempatan kali ini, yaitu dengan sedikit tafsiran dari firman Allah Ta'ala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum," yaitu dari Al-Imam Malik, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Beliau membawakan perkataan Imam Malik, yaitu
Imam Malik pernah mengatakan rahimahullah, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Yaitu siapa yang mengada-ngadakan yang baru dalam Islam ini sebuah bid'ah, maka meskipun dia memandang itu baik, sebuah kebid'ahan yang dipandang itu baik, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Siapa yang membuat-buat sesuatu yang baru dianggapnya itu baik dalam agama, padahal itu tidak ada contohnya, sungguh dia telah yaitu menuduh bahwasanya Muhammad telah mengkhianati risalah. Bahwasanya menuduh Rasulullah SAW nggak menyempurnakan agama yang beliau bawa, mengkhianati risalah kenabian. Kenapa? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian untuk kalian. Berarti sudah sempurna, tidak perlu ditambah-tambah dan dikurang-kurangi lagi. Maka ditutup dengan perkataan beliau Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, fama lam yakun yawma idzin dinan fala yakunul yawma dina. Maka yang pada waktu itu di zaman Nabi SAW dan para sahabat bukan agama, fala yakunul yawma dinan, maka pada hari ini juga bukan agama. Yang di zaman Nabi dan para sahabat itu bukan agama, maka di zaman kita juga bukan agama. Yang di zaman Nabi dan para sahabat tidak ada syariatnya, tidak dilakukan, maka di zaman sekarang juga tidak dilakukan. Kita hanya tinggal ngikut saja, kita tinggal mempelajari, menggali lagi, karena al-yawma akmaltu lakum dinakum, karena agama Islam ini telah sempurna, paripurna, lengkap, tinggal kita mempelajarinya saja. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu yang bisa kita bahas di kesempatan yang berbahagia ini, yaitu tentang ma'rifatul Islam. Kita mengenal Islam secara khusus, yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa mempelajarinya dengan baik, dengan benar, dan mengamalkannya sebagai bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menginginkan kita menjadi benar-benar muslim yang sejati, dan kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.